Oke, satu, dua, tiga. Baik sahabat Inamicius dimanapun Anda berada, kita sudah masuk dalam segmen kedua, yakni berkaitan tentang fokus pendidikan Islam. Zaman dulu tokoh-tokoh muslim sangat berpengaruh, mulai dari Ibnu Sina, Az-Zahiri dan lain sebagainya. Kita tahu Ibnu Sina adalah penemu rumus etanol, Pak ya. Hal-hal seperti itu sangat penting sekali bahwa pendidikan Islam saat ini, ya kami mengira sudah mengalami kemunduran yang sangat jauh, Pak. Oh ya, etak paling. Tapi memang terkait dengan pendidikan Islam saat ini belum ada salah satu siswa atau pendidik di Indonesia itu yang sampai saat ini belum mencapai kesetaraan yang mungkin bisa dibilang setara dengan Ibnu Sina dan lain sebagainya seperti itu. Kalau bisa dijelaskan Pak, kira-kira perbedaan tantangan pendidikan zaman dulu sama zaman sekarang itu kira-kira gimana Pak? Tapi Nah, kalau ulama dulu tantangannya istrinya, Mas. Gitu loh. Jadi ulama dulu itu tantangannya itu istrinya. Belajar kan ya mesti di orek bojone. jadi dapat support dari istrinya. Banyak yang enggak juga. Tapi kalau zaman sekarang pendidikan Islam kan sampai usia segini. Masa anak SMA harus nikah, Pak? Jadi gini ya. Berbicara tentang cendekiawan muslim, menurut hemat saya kok nggak ada yang seperti dulu gitu ya, karena sekarang itu terlalu dikotomis mungkin. Artinya gini, orang-orang yang memang orang muslim ya khususnya ya, kalau mendalami sains dia seakan-akan itu meninggalkan agama. Nah itu kan paradigma dikotomik yang memang diciptakan oleh penjajah-penjajah epistemologis menurut saya. Pada saat itu, saat-saat Khalifah eranya Abbasiyah, itu kan semua orang saintifik ya orang religius. Kenapa? Karena pemahaman-pemahaman saintifik mereka itu dibangun dari ayat-ayat Quran, dalam tanda kutip jenis ayat kauniyah. Bahwa ayat Al-Quran itu kan tidak satu dua yang menerangkan tentang kejadian fenomena alam ini. Nah, cendekiawan muslim pada saat itu ingin membuktikan hal itu dengan berbagai riset. Nah, tantangan pada saat itu apa? Sumber belajar. Betul-betul. Nah, kalau sekarang mungkin menurut analisis saya itu terbalik. Peserta didik sekarang itu sumber belajarnya banyak tapi tidak punya kompetensi. Dan ingat, ini menjadi catatan hari ini ya mungkin kira-kira ya. Inkompetensi itu lebih kejam daripada kejahatan. Orang yang tidak punya kompetensi itu lebih kejam daripada kejahatan. Berbicara tentang banyak sekali faktor pendukung untuk pendidikan itu tadi Pak ya. Nah, terus akan tetapi kompetensinya itu nol. Bisa dibilang begitu. Terkait dengan itu ChatGPT dan sebagainya itu kan termasuk salah satu daripada tantangan Pak. Nah, iya jadi gini. ChatGPT, internet, Google dan lain sebagainya semua itu sumber belajar. Tetapi kompetensi mereka yang nol gitu loh. ChatGPT menyediakan segudang rumus, segudang source, apapun ada di ChatGPT. Tapi karena kompetensi mereka nol, maka yang diketik adalah saya mendapatkan soal matematika dari guru saya seperti ini, tolong jawab. Selesai itu. Jadi untuk membatasi atau mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, kira-kira maka pendidik Islam atau guru-guru yang
bergelut di pendidikan Islam itu harus mengajarkan, harus mewariskan kompetensi, bukan pelajaran. Kuncinya di situ. Untuk menuju kompetensi yang pas untuk pendidikan Islam ini tadi, kira-kira ada nggak Pak? Terbayang atau angan-angan yang Paling sederhana kompetensi literatif. yang paling sederhana? Paling level rendah kompetensi literatif. Apakah itu nanti tidak bisa dibenturkan dengan ChatGPT Pak? Contoh, buatkan saya teks literatif. Tidak bisa. Karena berbicara kompetensi literatif atau kompetensi literasi itu bagaimana dia membaca, memahami bacaan, dan mengungkapkan bacaan tersebut. Sepintar apapun narasi deskriptif yang dibangun di ChatGPT, kalau dia tidak punya kompetensi literatif, dia tidak akan bisa mentransferkan narasi-narasi ini tadi. Makanya murid itu paling sekolah dasar, ya kan? Baik sekolah dasar dalam artian kan SD SMP. Itu yang harus dibangun itu kompetensi literatif. Pasca itu jika memang kompetensi literatifnya itu sudah rampung, kompetensi analitik. Bagaimana dia menganalisis sebuah literatur, bagaimana dia menganalisis sebuah fakta-fakta. Jadi hal yang mungkin ada nggak selain literatif ini tadi, teori-teori literatif, atau mungkin semisal kayak pembangunan selain menumbuhkan jiwa literatif ini. Contoh nih, analisa deskriptif itu tadi, atau yang dimaksud dengan apa tadi Pak Safi? Analisa apa? Kompetensi fakta, ya, analisa fakta itu tadi, membaca fakta itu tadi. Kira-kira ada nggak untuk mempercepat rasa membaca fakta ini tadi? Cara-caranya? Artinya gini ya, tidak boleh sekali itu tidak boleh dipercepat. Jadi semuanya itu sesuai proses masing-masing. Termasuk literatif ini tadi. Terus kemudian ada beberapa teori yang mungkin bisa dikatakan bahwa guru itu tidak bisa digantinya dengan ChatGPT atau teknologi lah. Dengan teknologi terkait dengan pendidikan moral, terus kemudian immoral dan sebagainya. Berbicara tentang itu semua, kita sering mendengar kasus-kasus murid dilaporkan guru, murid dilaporkan guru. Itu kan saya kira termasuk mengganggu daripada proses pembentukan adab. Nah, terkait dengan ini, apakah pendidikan Islam itu perlu mengantisipasi atau perlunya perhatian untuk mendidik seperti ini, Pak? Artinya kan gini, kalau untuk membentuk etika, itu kan harus melalui metodologi pembiasaan. Jadi apa yang saya sebut kompetensi tadi, karena sekarang, ya kan, era sekarang banyak guru-guru itu hanya mengajarkan materi. Saya yakin betul kalau anak-anak itu diajari oleh gurunya sebuah kompetensi, tidak akan ada hal-hal semacam itu. Berhubung apa yang diajarkan itu hanya sekedar materi, ya seperti itu. Jadi jika yang ditawarkan atau yang diajarkan oleh guru ke siswa itu kompetensi, mulai kompetensi paling rendah sampai paling tinggi, ada 6 tingkatan kompetensi. Itu dan sesuai prosedur ya, artinya anak tersebut itu benar-benar diamati. Kira-kira dari 6 kompetensi ini tadi, bisa nggak Pak jelaskan yang satu apa? Nah itu yang saya lupa, itu bisa dibaca bukunya Benjamin S. Bloom. Itu ada 6 tingkatan kompetensi. 6 tingkatan kompetensi untuk mendidik daripada adab ini tadi lah ya? Atau? Iya, ya untuk membentuk SDM juga bisa, untuk membentuk peserta didik juga bisa. Intinya bahwa 6 tingkatan kompetensi itu adalah sebuah level kemampuan manusia. Terus kemudian berbicara tentang hal sama ini tadi, saya pernah menganalisis pribadi. Ternyata murid berani sama guru itu karena dianggap sebagai teman, Pak. Hingga akhirnya murid yang kurang daripada mungkin Pak ya, mungkin belum mengalami 6 kompetensi ini tadi, menganggap bahwasanya guru ini sama juga, sama
temannya itu kayak teman banget. Jadi mungkin rasa tenggang rasa itu muncul di situ. Pak Safi setuju nggak kira-kira dengan teori yang seperti ini? Kekerasan atau keberanian murid kepada guru itu karena dianggap teman. Kira-kira Bisa iya, bisa tidak. Artinya kan justru di pengalaman saya pribadi ketika anak-anak yang ikut belajar di kelas saya itu saya anggap teman, semuanya itu justru malah fair. Betul. Karena di lingkup pesantren malah berani mengungkapkan, Pak, saya belum mampu untuk ini, saya belum mampu untuk sampai ke kompetensi analitik, saya akan kembali lagi ke kompetensi literasi. Kalau saya membuat batas di situ, anak tersebut tidak akan berbicara langsung kepada saya. Tapi karena saya tidak membuat batas, sehingga anak tersebut itu berani berbicara kepada saya. Jadi itu kan mungkin tergantung anak setiap individu masing-masing. Lah, lucunya di lingkungan kita, guru itu dipaksa untuk bisa melucu, stand up, bisa ice breaking gitu. Loh, padahal kalau guru bisa melucu itu tidak ada hubungannya dengan kompetensi peserta didik. Oke, peserta didik mendengarkan tertawa, tapi itu tidak ada hubungannya dengan tingkatan kompetensi. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan dalih. Kalau melucu itu anak-anak tidak ngantuk. Dengan dalih, kalau melucu itu anak-anak tidak garing, tidak bagaimana sebagainya. Padahal syarat masuk kelas itu sudah siap belajar. Di luar negeri bisa diamati beberapa proses pembelajaran di negara-negara maju. Murid ketika berangkat ke sebuah lembaga pendidikan atau ke sekolahan ya, itu dia itu sudah siap dengan berbagai karakter guru yang akan memberikan itu. Nah, sedangkan di lingkungan kita itu enggak, gurunya yang dipaksa untuk memahami karakter belajar siswa. Jadi salah. Nah, tapi siswa tidak pernah dibimbing untuk memahami dan menerima perbedaan karakter guru. Nah, itu mungkin kesalahan yang lumrah. Mas Hafiz kira-kira ngajar sejak kapan? Sudah berapa tahun? Sudah ada 10 tahun, 15 tahun? Tidak ada, baru 2 minggu. 2 minggu, tapi teorinya seperti ini. Ini kalau sudah 6 tahun, kayaknya kayak itu. Diklat Jawa Timur. Jadi lanjut itu Mas Hafiz. Kira-kira lingkungan pendidikan itu pengaruh nggak? Sangat pengaruh. Saya mau melihat film Harry Potter. Harry Potter yang penyihir. Penyihir dari Azkaban. Iya, ya. Sang kepala sekolah itu sangat ingin memantau perkembangan murid-murid penyihirnya itu. Kan sampai dibuatkan gerbang lain, dibuatkan asrama dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk melindungi siswa-siswanya dan untuk mengontrol ketika anak atau ketika siswa itu paginya dapat ilmu sihir api, malamnya ini jangan-jangan dapat untuk bakar rumah orang. Itu kan bahaya kira-kira. Iya. Artinya itu kan di film. Tapi bahwa untuk pengaplikasiannya dalam dunia pendidikan itu ada long life education, yang mana sekolahan, lingkungan, dan rumah ini harus saling support. Kalau di sekolahan gurunya sudah serius, di rumah orang tuanya sudah serius, tapi lingkungannya setiap hari ngajak dudung-dudung, tidak bisa. Sehingga itu perlu yang dinamanya rekayasa sosial, rekayasa lingkungan. Maka ijtihad ulama kita zaman dulu itu membuatkan sebuah pondokan. Saya pernah mendengar isu bahwasanya saat ini pondok pesantren itu ya mungkin banyak lewat pembacaan di media sosial itu. Ketika pulang pondok pesantren, terus kemudian nanti kebiasaan-kebiasaannya itu sudah dibawa pulang, terus sehingga ada pembicaraan mondok nggak mondok sama saja. Kira-kira tanggapan Bapak seperti apa? Itu artinya kegiatan-kegiatan di pondok
Tidak dibawa. Ya sebenarnya itu belum waktunya untuk lulus. Tapi kan pondoknya kan 3 tahun nih. Maka dari itu kemudian, bahwa kesalahan awal kita itu memformalkan segala hal yang sebenarnya tidak layak untuk diformalkan. Berarti sama kayak segmen pertama tadi, 3 tahun ini kan formal, Pak. Nah iya. Beririsan lagi dengan kebijakan lagi. Tuh, kalau berbicara tentang pesantren, tempat untuk pembinaan karakter, itu kan tidak ada skema pembatasan sebenarnya. Ya kalau kamu masih haus, masih belum cukup layak untuk lulus, ya tidak pulang terlebih dahulu harusnya. Zaman dulu ketika pendekar-pendekar itu hanya sakti ilmunya saja, belum sampai ke ilmu rasanya istilahnya. Ya belum diperbolehkan. Belum diperbolehkan. Bukan hanya pendidik ternyata. Sahabat dinamisius. Ternyata kayaknya orang ini pendidik juga. Jadi belum diperbolehkan oleh sang guru itu turun gunung. Kenapa? Ya karena kalau sudah turun gunung itu kan sudah bercampur dengan masyarakat umum. Berbagai. Sang guru ini belum siap. Sehingga lebih baik hidup asing menata karakter di atas gunung dulu. Kehidupan para saulihin. Itu kan seperti itu. Ini sebenarnya pendekar apa saulihin ini? Kira sableng. Saulin dia. Oke, Pak. Oke. Berkaitan dengan hal itu mungkin bisa diminum dulu, Pak. Bulmawasinya ya. Ini sudah bepom ini, Pak. Ini banyak manfaatnya juga, Pak. Minum dulu biar tidak haus. Oke, Pak. Oke. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya terkait dengan tema pendidikan tinggi sekarang, Pak. Lingkungan saat ini, pendidikan tinggi saat ini itu mengalami tantangan yang amat besar, Pak. Mulai dari lingkungan, mulai dari penggalian potensi atau kurikulum atau inkompetensi itu tadi. Kira-kira pendidikan yang relate dengan masyarakat itu apakah kita harus menumbuhkan inkompetensi untuk siap bekerja atau inkompetensi harus bisa menyempurnakan proses kita bersosial di masyarakat. Jadi ini ya, saya itu termasuk mazhab yang belajar taklim itu syai'un, bekerja syai'un akhar. Jadi antara belajar dan bekerja itu tidak ada hubungannya. Itu mazhab saya. Cuman ada banyak orang ya bekerja itu harus sesuai apa yang dipelajari. Betul. Sesuai ijazah dan sebagainya. Tapi saya itu termasuk mazhab yang ya belajar saja. Bekerja itu nanti bonus. Itu kalau saya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena di dalam sebuah proses belajar ini, seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang kita ajarkan kepada teman-teman peserta didik itu adalah kompetensi. Kalau peserta didik itu kompetensinya sudah matang, dia akan bisa menyerap apapun. Lah, kegagalan manusia atau kegagalan para lulusan lembaga pendidikan Islam, kesulitan untuk mencari pekerjaan, itu kan mungkin, ya, mohon maaf, karena mereka tidak punya kompetensi sama sekali. Tidak punya inkompetensi tadi. Tidak punya kompetensi. Kalau inkompetensi itu tidak punya kompetensi. Oh ya. Jadi bahasa gaulnya tidak punya kompetensi ya inkompetensi itu tadi. Kira-kira seberapa bahaya mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi itu bila tidak punya kompetensi? Ya sangat bahaya, Pak. Contoh. Kira-kira tanggung jawab siapa itu, Pak? Lah, berbicara tentang tanggung jawab itu, yang jelas yang pertama harusnya lembaga pendidikan. Kira-kira saya bertanya seperti ini kepada Pak Subhan. Saya kuliah di sebuah kampus dengan uang kuliah tunggal atau SPP 20 juta satu semester. Dan ketika saya lulus saya tidak dapat pekerjaan atau saya sulit mencari pekerjaan. Apakah saya boleh menutup kampus saya? Jika dipikir dengan rasional, ya harusnya
Bisa Pak, karena harga itu membawa fasilitas atau harga itu membawa barang. Konsep perdagangannya kan begitu Pak. Ya, ini itu kalau berbicara perdagangan kan kira-kira. Tapi bahwa fakta-fakta di lingkungan kita kan masih banyak seperti itu. Lah, kalau kita berbicara manusia-manusia yang di perguruan tinggi atau di sekolah tinggi, di pendidikan tingkat tinggi itu, ini kan menurut saya produk yang belum matang. Kenapa kok belum matang? Kegagalan dari awalnya di tingkat dasarnya. Kalau zaman lampau, contoh, anak-anak umur 10 tahun, umur 11 tahun, kalau belum bisa baca, ya nggak naik kelas. Ya itu dulu. Iya, nggak ada istilah malu. Lo kenapa harus malu? Karena itu memang tingkatan dia. Kalau sekarang enggak, semuanya dikator. Nah, semuanya yang dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, ini semuanya bersifat manipulatif. Ujung-ujungnya ketika di perguruan tinggi, produk itu belum sempurna. Untuk setengah matang saja belum lah kali. Bahan mentah, teman-teman itu. Lu serius, bahan mentah. Lah, bahan mentah itu diproses hanya dengan waktu 4 tahun untuk agar siap kerja itu kan ya juga bukan perkara yang mudah gitu loh. Nah, maka dari itu ini pesan kami ya, pesan kita kepada teman-teman di luar sana sebagai pengemban estafet peradaban, ya apa yang jenengan-jenengan itu sampaikan, apa yang jenengan berikan kepada peserta didik itu satu kompetensi. Kalau hanya materi, ChatGPT, AI itu lebih pintar dari guru. Betul. Itu tadi teman-teman Dinamisius dan teman-teman di luar sana, Pak Safi ini memang bukan hanya pendidik, juga katanya pendekar juga. Jadi sekali lagi banyak sekali usaha-usaha yang dapat kita petik tentang pendidikan tinggi. Pak Safi itu tadi adalah sekelumit dari bahasan kita di Inamis. Seperti itu pendalamannya Pak Safi. Memang setiap hari kita berbicara seperti ini. Hanya saja kali ini direkam gitu. Betul. Jadi teman-teman sekalian, kualitas itu memang sangat penting dan proses itu juga sangat vital Pak Safi ya. Jadi untuk itu teman-teman semua yang ada di lingkungan masyarakat yang lain, bahwa lingkungan itu memang sangat berpengaruh. Saat ini banyak sekali teman-teman kita yang seusia-usia pelajar pendidikan tinggi itu bercampur dengan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Hal itu memang sangat keren Pak Safi ya, tapi kami sangat yakin itu juga sangat merugikan. Itu maka teman-teman yang ada di luar sana, mari kita bergabung dengan Inamis, kita susong peradaban baru, kita songsong pendidikan tinggi yang penyempurna Islam gitu Pak Safi ya. Terima kasih Pak Safi. Itu tadi segmen ini telah selesai. Nantinya mungkin nanti bisa kita bahas lagi. Tentunya dilihat oleh pemirsa-pemirsa semua. Kalau setiap hari kan kita pasti bahas gitu ya Pak Safi. Mungkin cukup itu. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.